Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ayu Fitriyanti, NIM 1961206025. Saya akan menjelaskan materi fikih tentang sebab-sebab akad berakhir. Sebab-sebab akad berakhir ada dua, yaitu fasak dan ifasak. Ada 4 penyebab dalam fasak, yaitu 1. Tidak luzum, 2. Khiyar, 3. Iqolah, 4. Uyub ridho. Dan dalam infasak ada 4 penyebabnya, yaitu 1. Berakhirnya masa akad, istihalah, tanfid, 3. Wakaf, dan yang terakhir akad yang fasid. Berakhirnya akad dengan fasak, melepaskan perikatan kontrak atau menghilangkan atau menghapus hukum kontrak secara total, seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. Pemutusan kontrak dapat terjadi atas dasar kerelaan al-taradhi. Para pihak dapat pula terjadi secara paksa atas dasar putusan hakim atau al-qadha'i. Fasak ada kalanya wajib dan ada kalanya jaiz atau boleh. Fasak wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya fasak terhadap kontrak yang fasid, sedangkan fasak jaiz merupakan fasak yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak. Misalnya, fasak disebabkan adanya hak khiyar, dan fasak yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti iqolah. Akad yang tidak lazim atau jaiz, akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain. Akad yang tidak lazim bisa bagi seluruh akad seperti akad wadiah, ariyah, syirkah, dan wakalah, dan bisa bagi salah satu pihak akad seperti akad rahan dan kafalah. Khiyar, akad-akad lazim seperti akad ba'i dan ijarah bisa difasak dengan hak khiyar. Baik khiyar tersebut timbul karena ijab kabul atau adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Fasak boleh dilakukan tanpa memerlukan pihak lain. Bagi pihak akad yang memiliki hak khiyar, baik khiyar syart, khiyar ru'yah, kecuali dalam khiyar aib, atau khiyar disebabkan terdapat kerusakan pada objek kontrak setelah objek diterima. Iqolah, kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya iqolah dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukannya. Iqolah dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah. Akad-akad lazim yang tidak ada khiyarnya menjadi fasak dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, karena akad itu timbul atas keinginan dan ridho kedua belah pihak, maka itu tidak bisa berakhir kecuali dengan ridho mereka. Uyub ridho atau cacat ridho. Akad juga bisa difasak jika salah satu pihak tidak ridho, seperti ketika terjadi tadlis, ghoban, gholat, maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk memfasyak akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah fasak, maka akad yang telah disepakati itu berakhir. Syarat dan sebab fasak. Kontrak yang akan difasak harus bersifat mengikat kedua belah pihak. Yang kedua, pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Dan yang terakhir, yaitu dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan. Berakhirnya akad dengan infasak. Infasak yaitu putus dengan sendirinya. Sebuah kontrak dinyatakan putus apabila isi kontrak tidak mungkin dapat dilaksanakan atau istihalah al-tanfid. Misalnya dalam kontrak jual beli, seperti barang yang dijual rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Selesai masa kontrak, akad berakhir dengan berakhirnya masa kontrak yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan telah berakhir. Contohnya seperti ijarah, atau tujuan akadnya sudah tercapai, maka akad tersebut dengan sendirinya berakhir. Seperti rahan dan kafalah. Misalnya dalam kontrak jual beli, kontrak dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah tangan kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Kontrak tidak mungkin dilanjutkan. Kontrak berakhir ketika akad tidak mungkin dilanjutkan.
seperti objek atau tujuan jual beli rusak di tangan penjual sebelum diserahkan kepada pembeli. Pelaku akad meninggal. Jika meninggal salah satu atau pihak akad, maka akad itu dengan sendirinya berakhir. Contoh-contoh kontrak yang dimaksud yaitu 1. Kontrak sewa menyewa atau ijarah, 2. Kontrak arahan dan kafalah. Akad yang fasid. Akad yang fasid itu bisa difasak oleh kedua pihak akad atau oleh pengadilan untuk menghindari fasid dalam akad. Apabila itu tidak bisa dilakukan seperti ketika pembeli sudah menjual barang yang dibelinya, maka fasak menjadi tidak mungkin karena ketika itu pembeli membayar harga sejenisnya sesuai harga pada waktu qadnya dan bukan berdasarkan harga yang disepakati karena akadnya rusak. Akibat hukum terhadap akad. Mustafa Az-Zarqah menjelaskan bahwa kaidah yang berlaku dalam fasak sebagai berikut. Jika terjadi infasak dan aset masih ada, maka diberlakukan ketentuan seperti sebelum terjadi akad. Yang kedua, jika terjadi infasak dan aset tidak ada, maka diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan akadnya. Pemutusan kontrak menimbulkan akibat hukum sebagai berikut. Yang pertama, kontrak menjadi berakhir. Yang kedua, fasak menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut dan yang berlaku ke depan. Yang pertama terjadi dalam fasak terhadap kontrak yang bersifat fauriyah, yaitu kontrak pertukaran di mana objek kontrak yang dipertukarkan sudah diserah terimakan pada saat kontrak terjadi. Yang ketiga, akibat hukum yang kedua, yaitu yang berlaku ke depan terjadi dalam fasak terhadap kontrak yang bersifat mustamirroh, yaitu kontrak di mana objek kontrak tidak dapat diterima pada saat kontrak atau pelaksanaan kewajiban kontraknya memerlukan waktu, seperti kontrak sewa atau ijarah dan kerja sama atau syirkah. Ketentuan hukum dengan sesuai dengan akadnya, yaitu 1. Akad mudharabah, 2. Pembiayaan mudharabah, yang ketiga pembiayaan istisna, yang keempat pembiayaan salam, dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik, dan yang terakhir pembiayaan musyarakah. Akad mudharabah. Jika modal masih tersedia, maka modal tersebut menjadi utang pengelola bank yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau nasabah. Jika seluruh modalnya habis, maka ada 3 pendapat para ulama, yaitu menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i, dan menurut Imam Abu Hanifah. Pembiayaan murabahah. Jika akad murabahah difasak, maka pembeli harus membayar total sisa angsurannya kepada penjual. Pembiayaan istisna. Jika akad istisna itu difasak, maka harus mengembalikan total sisa angsurannya kepada penjual. Pembiayaan salam. Jika akad salam difasak, maka bank atau muslim ilaih wajib mengembalikan modal sebesar harga objek salam yang telah diterima nasabah. Pembiayaan ijarah. Jika akad ijarah difasak, maka penyewa mengembalikan objek sewa dan tidak wajib menutupi sisa angsuran sewanya. Pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik. Jika akad IMBT difasak, maka penyewa mengembalikan objek sewa dan tidak wajib menutupi sisa angsuran sewanya dan tidak wajib membeli objek sewa tersebut. Pembiayaan musyarakah. Jika modal musyarakah masih tersedia, maka modal tersebut menjadi utang pengelola atau syarik amil yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, bank, dan nasabah. Jika seluruh modal musyarakah habis, maka modal yang tersisa menjadi utang pengelola yang harus dibayarkan kepada pemilik modal atau bank sebagai pemilik modal mendapatkan total modal yang pernah diberikan kepada nasabah sebagai mudharib, sedangkan bank sebagai pengelola mendapatkan upah sebesar ajr al-mithl atas jasanya mengelola usaha. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.